Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Kita di ayat 23 sekarang. Yap. Ayat 23. Ya, silakan Bu Khadijah. Ya. Dibaca ulang lagi, Bapak. Gimana? Dibaca ulang. Tadi baca ulang. Sudah dibaca itu. Iya, tadi sampai zamannya sampai kuntum, terus kan kuntum itu saya masukkan kata dasarnya kana sama antum. Terus misalnya dari mana? Terus kita kupas dengan falsul gitu lihat saya dari situ. Nah, jadi sekarang berarti di ayat 24 ya? Belum, sekarang saya mau terjemahin. Oh ya, silakan. Soalnya kita tahu gitu loh, di komunikasi. Tadi saya ulang ya, sampai ya. Bahwa itu dan ini kita kuntum kalian adalah di dalam raibin itu dari kata roba yang artinya apa ya? Meragukan ya? Iya, keraguan. Mimma itu dari min dan ma itu min dari terus ma apa yang terus nazalna berarti ini dari katanya nazala. Terus ala itu atas abdina itu pakai abada ada ikannya. Nah, ditambah nama belinya. Berarti itu kalau abada itu adalah menyembah ya. Berarti kalau ini di kamusnya turunannya abdina berarti masukin kami. Besarnya ata. Terus itu artinya dibuat insurotin. Itu dari kata saro. Terus itu kalau turunannya itu dengan satu surat. Kalau saro tadi melompat. Terus min mislihi. Min dari masalah itu memberikan contoh atau perumpamaan. Jadi min mislihi perumpamaannya. Wata'u kata dasarnya doa itu ajaklah dan ajaklah. Syuhada itu dari kata dasar sahada. Berarti syuhada akum. Kalian menyaksikan min duni. Min itu dan duni kata dasarnya itu dana. Terus itunya artinya hina, turunannya selain Allah, kata benda Allah artinya in kuntum, berarti sama tadi yaitu kuntum, in jangan, kuntum kalian adalah sodiqin, sodakoh, benar berarti orang-orang yang benar. Kita artikan secara keseluruhan ayat 23-nya dan jika kalian berada dalam keraguan dari apa yang kami turunkan pada hamba kami, maka buatlah semacam surat sebagai perumpamaan dan serulah penolong-penolong kalian, penolong-penolong selain Allah. Jika kalian benar-benar jika kalian
orang-orang yang benar. Itu Tat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن dan jika kuntum kalian adalah atau kalian menjadi, kalian berada, boleh juga ya. Dari kana. Jadi kalau tum kan artinya kalian telah. Tuh, oleh karenanya harus dibedakan antara tum sama kum. Kum juga kalian. Di mana letak bedanya? Letak bedanya pada posisi. Kalau tum itu posisinya sebagai subjek. Kalau kum posisinya bisa sebagai Objek. sebagai objek, tergantung ya. Jadi begini, kum atau ha, hu, hi, ya ini dia tergantung dia. Kalau dia jatuhnya setelah fi'il atau kata kerja, maka posisinya ini sebagai objek. Ya, posisinya sebagai objek. Tapi kalau dia jatuhnya setelah isim atau kata benda, maka posisinya dia sebagai penyandar. Apa penyandar? Jadi ada posisinya sebagai kata yang disandarkan kepada kata sebelumnya atau kata majemuk. Ya, bukumu, atau posisinya sebagai empunya. Ya, contoh. Misalnya khalaqakum. Khalaqakum berarti ia telah menciptakan kalian. Jadi khalaqa ini subjek dan predikat, kumnya objek, ya. Khalaqa ini kata kerja. Ya, tapi kalau misalnya kitabukum. Kitabukum. Ini kan kata benda nih. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kitab kalian. Kitab kalian. Berarti kum di sini posisinya sebagai empunya. Oke, Bu. Kalau ini kum sebagai objek. Jadi kalau jatuh setelah kata kerja posisinya sebagai objek, kalau jatuh setelah kata benda posisinya sebagai empunya. Kitab kalian, kitab punya kalian. Oke ya. Jadi kalau syuhada akum, saksi-saksi kalian, bukan kalian bersaksi atau kalian menyaksikan, beda. Ya, Bu. Wa in kuntum, dan jika kalian berada fi raibin, dalam keraguan. Raibin itu dari kata royaba ya. Dari kata royaba nanti di kamusnya tertulis roba.
Ya, dilihat saja roba yarubu apa roba yaribu. Kalau roba yaribu berarti memang alifnya asalnya ya. Jadi kalau dia itu misalnya roba yaribu ribatan. Waraiban, ya artinya meragukan. Nanti kata raibnya ini namanya masdar, artinya keraguan. Gitu ya. Ya. Jika kalian berada di dalam keraguan, ragu mimma dari apa yang atau terhadap apa yang. Ini benar min dan ma ya. Nazalna kami telah nazzala turunkan. Maksudnya ada Allah menurunkannya itu. Kepakai nazzala itu secara berangsur. Beda kalau dengan anzala sekaligus. Ya. Jadi kalau di Quran itu katanya Bu, maaf saya panjang-panjangin ya karena yang hadir sedikit. Kalau nazzala artinya menurunkan. Secara berangsur. Kalau anzala juga artinya menurunkan. Sama aja. Menurunkan. Tapi ini sekaligus. Kalau anzala. Ya. Mimma dari apa yang atau terhadap apa yang nazalna telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami. Yang dimaksud siapa ini? Nabi Muhammad. Ya. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dimaksud adalah wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu Al-Quran. Al-Quran sama As-Sunnah. Ini wahyu juga ya. Faktu maka datangkanlah. Bisuratin akan satu surat saja. Atau bawalah. Jadi gini ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu ada. Kalau ata artinya datang. Ya, sama juga ja'a itu datang. Kalau setelah ja'a ada bi, setelah ata ada bi, berarti ini artinya bukan datang. Artinya membawa atau menghadirkan. Jadi gimana kalau sekarang terjemahnya? Fatubi, ya kan? Nah, maka bawalah atau datangkanlah, hadirkanlah bisuratin satu surat. Min mislihi, min di sini artinya berupa. Ya, berupa mislihi semisalnya. Ya, nyaknya ini kembali kepada ma, ya. Berupa semisalnya. Wad'u dan ajaklah oleh kalian. Ya, jadi kata da'a tuh, kata da'a yad'u. Da'a yad'u da'watan wa du'aan. Ya, da'a yad'u da'watan wa du'aan. Ya, ini artinya apa nih? Jadi kalau da'a yad'u ini maknanya bisa berdakwah atau mengajak ya. Satunya lagi artinya berdoa. Ya, makanya di masdarnya ada dakwah, ada doa. Dakwah mengajak, ajakan, doa ya doa.
Jadi gimana nih? Wad'u dan ajaklah syuhadaakum, saksi-saksi kalian atau penolong-penolong kalian. Bukan dan ajaklah syuhadaakum, kalian bersaksi, kalian menyaksikan, enggak? Ya, wad'u dan ajaklah oleh kalian syuhadaakum, ini subjek, ini predikat, a ini menunjukkan objek, ya. Dan ajaklah oleh kalian syuhadaakum, penolong-penolong kalian atau saksi-saksi kalian. Min dunillahi, selain Allah. Min nggak diterjemah. Ingat, Bu? Kenapa? Karena dirangkai dengan duni. Ya, ingat kan? Jadi kalau min itu min plus duni, min plus ghairi. Duni ghairi itu min tahti. Tahti min fauqi. Ya, fauqi. Terus min Ba'di, Ustaz. hah? Ba'di. Min ba'di. Terus Qablah. min qabli. Qabli, ya. Ya, sudah ya. Ada 6 ya. Ya. Ini tidak diterjemah minnya. Kenapa? Karena posisinya min ini sebagai tambahan saja. Sebagai pelengkap aja. Ya, sebagai pelengkap. Ya. Gitu ya. Jadi min dunillahi, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Siapa yang ditantang? Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, coba datangkan satu surat saja yang semisalnya. Dalam urusan keindahan bahasa, dalam urusan kepadatan makna, bobot makna, ya, coba bikin satu surat saja. Supaya sukses, panggil tuh saksi-saksi, penolong-penolong kalian dari manusia, dari jin. Ya, pokoknya selain Allah. Jika memang jujur. Jika memang kamu benar. Siapa yang ditantang ini? Yang ditantang adalah para sastrawan. Bukan kita-kita yang ditantang, kita mah apaan? Nggak punya stok. Nggak punya stok sastra. Kenapa dikatakan satu surat saja? Karena yang ditantang orang yang punya banyak stok puisi. Satu surat saja. Karena kamu kan punya banyak stok. Buku kamu kan tebal-tebal tentang sastra. Satu saja dari karangan kamu itu. Bukan disuruh ngarang saat itu. Sudah ada stok mereka. Satu saja. Itu yang bukan kita-kita yang ditantang. Kita-kita mau apaan? Ya, baru menerjemah syuhadaakum saja salah. Ya kan? Jadi yang ditantang itu siapa? Yang ditantang adalah para sastrawan. Meskipun di sininya ya Yuhannas, wahai manusia. Ya, tapi kalau tantangan mah, ya masa iya petinju kelas berat menantang petinju kelas terbang? Nggak mungkin, nggak boleh. Ya. Jadi masa iya yang apa namanya Al-Quran ini dalam urusan sastra ini mau dibandingkan dengan tulisan anak-anak TK, nggak bisa. Ya, kalau yang ditantang adalah mereka-mereka yang ahli sastra Arab. Gitu. Ya. Itu untuk orang-orang munafik bukan sih, Tat? Semua. Ya, kalau aku kan bisa orang munafik, bisa orang kafir, kan? Ya, tapi yang ragu. Ya orang munafik ragu semua. Ya, namanya ragu. Keraguan itu penyakit. Ragu itu penyakit. Berarti ahli sastranya itu bukan hanya orang Islam gitu ya, Tat? Bukan orang Islam. Orang Islam kan nggak ada ditantang orang Islam. Orang Islam nggak ada ragu. Yang ragu aja. Iya, yang ragu. Nah, ragu. Karena yang kuno firaibin, kalau memang ragu, ayo kalian kan ahli sastra pada. Ya. Coba mana stok sastra kamu satu saja.
Yang seimbang dengan Quran. Ya. Baik, itu ya. Ayat 24. Ya, ayat 24. Bu Yusniyati. Tadi sudah, Dok. Ustadz. Sudah. Tadi buku tiga udah. Yang lain yang belum barangkali, Pak. Bu Tadi Atik pagi belum. Enggak Ya, jadi. buku tiga ya, buku tiga. Nah, laku lagi. Tadi siapa tadi? Tadi Atik belum kayaknya Bu Atik. Ayo Bu Atik, Bu Atik. Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam benar ya saya? Ya, fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam maka lam tunggu enggak. Fa illam maka sungguh tidak. Jika taf'alu itu jika dari in kata jika. Jadi fa'illam itu fa'in itu artinya jika. Maka jika taf'alu kalian kerjakan walan wa dan lan tidak akan. Taf'alu kalian kerjakan fattaku jika ya Ustaz maka fattaku maka apa ini Fatak itu apa tuh katanya? Fattakullah. Apa katanya tako. Wako. Iya wako. Nanti la'allakum tattaqun. Misal hudal lil muttaqin. Apa tuh katanya? Lama apa lamata? Ya. Ya kan matako apa koyana? Waduh, nggak selesai gitu. Ya. Baik, wako kata benar. Benar dari kata wako. Ustaz. Wako menjaga atau melindungi ya? Iya, jadi fattaqun naro. Fattaqun naro. Naro neraka. Naronya neraka. Jadi anak jadi fattakunnya dulu apa artinya fattakunnya maka bertakwa. Maka orang-orang bertakwa takut ya, betul ya Ustaz ya? Enggak betul. Enggak betul, waspadalah, takutlah. Peliharalah. Takutlah. Peliharalah. Annaro dari kata annaro menerangi, artinya neraka. Alati mereka yang waquduha wadan kuduha dari kata wakoda artinya bersinar. Ya bukan artinya kan itu. Oh, wakoda ya. Wakoda dasarnya artinya bersinar. Wakuduha berarti wakuduhan nas bahan bakarnya manusia. Wal hijaroh dan
batu-batuan. Uiddat disediakan. Lil kafirin orang-orang kafir. Bagi orang-orang. Bagi orang-orang kafir. Jadi terjemah semuanya. Maka jika kalian kerjakan tidak akan maka jika kalian kerjakan kalian terhindar dari api neraka. Fataku apa tadi? Enggak itu. Waku. Peliharalah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan, disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Gitu. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن maka jika, ini bukan fa'inna, fa'in maka jika, lam tidaknya itu jangan dibuang. Maka jika tidak, ya, lam tidak, lam yalid, walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, ya. Jika tidak, taf'alu ta'wawariskan kalian, ya. Maka jika tidak, ya, fa'illam maka jika tidak, taf'alu kalian kerjakan, maka apabila kalian tidak dapat mengerjakan, walan dan tidak akan, lan ini tidak akan, taf'alu kalian dapat mengerjakan, fattaqu maka waspadalah, an-nara akan neraka, ya. Allati waquduha yang bahan bakarnya api itu adalah an-nasu manusia, para penyembah berhala akan jadi bahan bakarnya. Wal hijaratu dan bebatuan. Batu-batu jadi bahan bakar kayak apa, Bu? Ya. Batu kalau dijadikan bahan bakar dia akan memerah. Panasnya itu akan sangat awet sekali. Itu Korea Selatan itu untuk suhu untuk menurunkan suhu udara yang ada di Korea Selatan, yang di kota itu mereka melakukan riset kenapa itu suhu itu bisa naik sedemikian rupa itu sampai panas sekali. Akhirnya ditemukan jawabannya bahwa itu akibat dari penyerapan panas oleh beton-beton yang menyanggah jalan-jalan kayak jalan layang itu. Jadi itu akhirnya dihancurkan. Itu turun 5 derajat Celcius. Karena batu itu kalau kena panas dia nyerap panas. Lama panasnya. Jadi itu akan berefek pada lingkungan. Nah, ini bagaimana kalau batu jadi bahan bakar? Waduh. Nggak bisa dibayangkan itu. Wa'iddat taknya ini menunjukkan perempuan kembali kepada an-nar. Wa'iddat UI telah di iya, ini kan dia. Iyanya iya api. Iya ini nih.
Ya, api itu telah disiapkan lil kafirin untuk orang-orang kafir. Ini namanya ajiz ya, sudah dikasih tahu oleh Allah. Kalau kalian tidak bisa dan tidak akan bisa ya, menandingi Al-Quran, nggak akan bisa satu surat saja. Ya, satu surat itu yang paling pendek di surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat, satu baris. Berbicara tentang Al-Kautsar, yang mananya kenikmatan yang banyak. Kenikmatan Rasul itu banyak sekali. Ya, tentu kenikmatan yang paling dahsyat, paling besar kenikmatan kerasulan, kenabian. Terus ada namanya Telaga Kautsar, kenikmatan yang tidak terhitung banyak. Ya. Terus ada perintah untuk sholat, perintah untuk berkorban. Ya, lihat tuh. Kenapa itu diperintah untuk sholat, diperintah untuk berkorban? Karena Allah ya, itu cara untuk menghadapi orang-orang yang nyinyir. Ya, gimana menghadapinya? Dengan sholat, banyakin sholat, mendekat diri kepada Allah. Ya. Terus yang kedua dengan menyembelih binatang, dibagikan tuh kepada orang-orang yang nyinyir. Nah, nanti mereka akan bungkam secara otomatis. Ya, tapi isinya apa itu? Sholat sama korban itu. Kalau sholat, ya itu murni hubungan hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau korban itu 3 ya. Hubungan hamba dengan Tuhannya, hubungan hamba dengan hamba. Kenapa? Karena korban itu Allah katakan la yanalallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Daging dan darah korban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah takwanya. Jadi kalau berkorban terus didasari dengan takwa, korbannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, korban diterima itu tidak terbayangkan betapa dahsyatnya. Nah, satu helai bulu saja satu kebaikan. Kayak apa itu? Atau 10 kebaikan. Jadi banyak sekali keuntungannya. Baik, ya. Terus inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepada kamu, dialah yang akan terputus keturunannya. Ya, ini menjawab ya. Menjawab keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena bagi masyarakat Arab, keturunan itu harus dari garis laki-laki. Bagi masyarakat Yahudi, keturunan itu harus dari garis perempuan. Nah, surah Al-Kautsar keluar ini, diturunkan ini untuk memproklamirkan kepada masyarakat dunia bahwa keturunan itu tidak bisa dari salah satu suami istri. Keturunan itu dari suami keturunan, dari istri keturunan. Dari anak perempuan keturunan, dari anak laki-laki keturunan. Itu tuh dalam Islam. Jadi meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anak laki-lakinya mati semua tidak punya keturunan, anak perempuannya punya keturunan. Ya, anak-anaknya atau cucu-cucunya Rasulullah itu ya keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dari garis Fatimah. Gitu tuh, satu baris saja tuh isinya. Ya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sudah ada namanya Nabi Hoax, Nabi Hoax, yang bernama Musailimah atau Musailamah Al-Kadzdzab. Adalah Amr bin As. Satu ketika berkunjung ke Nabi palsu ini. Terus ditanya, bagaimana kabar saudara kamu di Mekah? Maksudnya Nabi Muhammad. Terus Amr bin As katakan, saya dapatkan berita bahwa telah diturunkan kepada Muhammad, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Atau riwayat yang lain mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi sama-sama 3 ayatnya dan sama-sama itu surat itu diakhiri dengan huruf ro. Ya, dua-duanya kandungan maknanya sangat dahsyat sekali. Jadi dia Musailamah al-Kadzdzab ini berpura-pura kesurupan. Dia diam sebentar seolah-olah sedang terjadi apa di dalam jiwanya. Ya, dia mau berpura-pura bahwa dia sedang mendapat wahyu saat itu. Ya, sebentar dia setelah itu terus dia sepertinya terjaga lagi. Nipu aja itu. Itu trik dukun. Ya. Terus dia katakan, telah diturunkan juga kepada saya wahyu yang semisalnya. Kamu mau dengar? Amr bin As katakan, iya saya mau dengar. Terus dibaca, wal wabar, innama anta uzunani was-sadr wa ta'iruka haqirun faqir. Ya. Jadi kalau haqirun faqirun bukan faqirun tapi faqir. Itu namanya sighah mubalaghah itu. Apa itu artinya? Wal wabar. Sama-sama wal asr innal insana fi khusr. Dia mau tanding itu dengan lafaz-lafaz yang akhirnya ro semua itu. Wal wabar. Demi kelinci. Atau mermut ya. Karena itu binatang sejenis mermut. Terus dia katakan innama anta udhunani wa sadr. Tidak lain dan tidak bukan kamu itu hanya 2 telinga dan dada saja. Ya, jadi kelihatan 2 telinganya sama dadanya saja namanya kelinci ya. Terus wasairuka haqirun faqirun. Ya, selain kamu itu sangat hina dan sangat fakir. Apa tuh artinya tuh? Jadi dia katakan minta penilaian Amr bin As. Bagaimana pendapatmu? Amr bin As mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu annani a'lamu annaka kadzdzab. Demi Allah sesungguhnya kamu tahu bahwa saya mengetahui bahwa kamu benar-benar pendusta. Ya, nggak ada makna ya. Sama sekali nggak ada makna itu. Nggak ada maknanya. Demi kelinci. Ya, atau mermut ya. Kamu itu hanya telinga sama dada saja. Selain kamu itu fakir, hina. Nggak ada makna. Maknanya bertolak belakang. Masa selain kelinci, selain mermut itu hina sama fakir, salah itu. Masih mendingan nyanyiannya orang Sunda. Kayak tahu kan Bubui Bulan? Tadinya orang Jawa semua ini. Orang Jawa orang. Jadi kalau orang Sunda apa nonton tahu nih. Bubui bulan sangrai bentang. Ya panon poe di sasate. Unggal bulan abdi teh. Unggal sore ogade. Situ ciburi laukna hese dipancing. Nyeredet hate ningali ngecelak caina. Ya. Terus nyeredet hate ningali sorot socana. Apa tadi ya? Bulan itu bubui bulan itu membubur bulan. Menyangrai bintang. Menyate matahari. Apa tuh? Bulan tuh masyumi itu. Bagaimana masyumi itu dibubur saja, dihancurkan. Ada maknanya simbol-simbol itu. Bintang itu NU. Ya, bintang digoreng aja. Terus
matahari itu Muhammadiyah. Matahari disate saja, pokoknya semua harus dibramus. Nyanyian itu bukan nyanyian benar itu. Kalau situ Ciburui itu danau Ciburui, isinya banyak kiai, banyak ulama di situ. Dia bilang saya benci sekali dengan dengan situ Ciburui. Ulamanya susah untuk dipancing. Benci sekali ya dengan situ Ciburui. Ya, menunggu kapan itu airnya kering. Kalau airnya kering, ulamanya bisa diciduk. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Ada maknanya, tapi kalau yang tadi wal-wabar nggak ada makna sama sekali. Ya. Baik ya. Jadi ini tantangan. Namanya apa tantangan? Itu namanya ta'jiz atau i'jaz. Tantangan ta'jiz. Salah tulisannya. Ta'jiz. Ta'jiz. Ta'jiz itu tantangan yang melemahkan orang lain. Atau istilahnya tahaddi. At-tahaddi. Tahaddi, tantangan kepada para sastrawan. Bukan manusia biasa, manusia kita mah nggak ngerti sastra. Saya itu ayat berapa? Ayat 24. Sekarang kita di ayat 25. Ya, siapa siap? Ustaz, coba Ustaz. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashiril ladzina dan wabashiri kata perintah ini ya Ustadz ya, dan berilah kabar atau sampaikanlah kabar alladzina kepada orang-orang yang amanu dari kata amana yang telah beriman, wa amilu awalan wa dan akhiran waw, artinya mereka berasal dari amila, mengerjakan atau beramal. Mereka mengerjakan as-shalihat dari kata sholihun, orang soleh. As-shalihat ini jamak dari jamak muannas, wanita-wanita soleh. Kemudian anna sesungguhnya, lahum bagi mereka, jannatin jannah, surga-surga, berasal dari kata jannatun, jamak dari jannatun. Kemudian tajri mengalir, dari kata jaro yajri, artinya berlari atau mengalir. Min dari tahtiha di bawah,
hanya kembali ke jannah, al-jannah. Al-anhar dari kata naharun, yaitu sungai, anhar, sungai-sungai. Kullama setiap kali, yaitu kullu dari kata kullu, kullama setiap kali. Ruziku dari rozaqah atau yarzuku atau memberi rezeki, ruziku mereka memberi rezeki, minha dari hanya kembali ke al-jannah. Kemudian min dari samarot dari samarun, samaratin buah-buahan jamak. Rizqon rizki, qalu mereka berkata, akhiran waw mereka, hadza ini allazi yang ruziqna, nah kami direzekikan kepada kami min qablu dari dahulu atau sebelumnya, wa utu dan diberi mereka bihi padanya mutasyabiha sejenis apa ini warna-warna. Walahum dan pada mereka fiha di dalam surga, kembali ke surga. Zauja azwajun yaitu pasangan-pasangan mutahharatun dari kata taharatun artinya bersih atau suci, mutahharatun wanita-wanita suci. Wanita-wanita suci. Ya. Wahum dan pada mereka fiha di dalamnya kembali ke surga, khalidun kekal, mereka kekal. Dan diberi kabar gembira kepada mereka yang beriman, telah beriman kepada Allah dan mereka mengerjakan amal-amal kebaikan. Sesungguhnya bagi mereka mengalir sungai-sungai, sesungguhnya bagi mereka surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan setiap mereka diberikan rizki berupa surga dan buah-buahan. Mereka berkata ini adalah yang dirizkikan Allah dahulu dan dan penduduk surga yang berupa warna-warna dan untuk mereka di dalam surga pasangan-pasangan yang suci dan mereka di dalamnya Kekal. akan kekal. Ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashiri itu asalnya wabashir dari kata basyara. Bashir wa bashiri wa bashir, dan berikanlah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-salihati, yang baik-baik. Jangan diterjemahkan as-salihati wanita-wanita yang soleh, nanti artinya dan kerjakanlah oleh kalian wanita-wanita yang soleh. Dikerjain apanya? Ya, as-salihati kerjaan, ya. Wa amilu, dan mereka mengerjakan as-salihati yang baik-baik. Anna lahum, bahwa untuk mereka, jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, minnya tidak diterjemah, ya. Min ini Bu Hamriana tidak diterjemah karena dirangkai dengan tah. Ya, jadi saya tadi tuh nulis, ya. Nih. Udah nulis. Ya, min yang tidak diterjemahnya. Jadi min tahtiha, di bawahnya, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Jadi surga itu sungai-sungainya banyak. Sungai itu adalah hasil dari lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini dilukis, dibentuk. Bagaimana cara melukis dan membentuk bumi? Dilukisnya dengan air. Jadi air hujan itu kalau turun pada dataran rendah, nanti dia akan mengikis tanah. Ya, nanti dia akan jalan karena air itu mencari jalan yang lebih rendah. Air yang banyak akan mengikis tanah, di dataran rendah akan membentuk huruf U, jadilah dia sungai. Ya, tapi kalau airnya itu menimpa dataran yang tinggi, bisa jadi air terjun. Ya, lukisannya akan lebih apa istilahnya, terjal, lebih dalam. Itu tuh caranya Allah membentuk tuh, ya. Warna-warni yang ada di kanan kiri sungai, lihat saja, ya, sungai-sungai yang ada di gunung. Tampak indah sekali. Ya. Terus itu dibentuk tuh bumi itu, yang tadinya menyatu, dibikin lempengan-lempengannya sehingga yang satu menjauh dari yang lainnya, jadilah pulau. Yang lempengan-lempengan saling mendekat, tergantung, ya. Kalau mendekatnya itu beradu, maka akan jadi gunung, meninggi. Begitu. Nah, kalau tidak beradu begini akan jadi palung. Itu ilmu pergerakan bumi itu. Ya, ya. Nah, tapi ini di surga ini, ya, ada sungai-sungai yang banyak macamnya. Ada diperumpamakan sungai-sungai dari air susu, dari madu, dari air yang putih, dari arak, gitu. Tapi itu perumpamaan aja. Kenapa disebut perumpamaan? Karena itu untuk mendekatkan pemahaman. Kenapa diperlukan pendekatan pemahaman? Karena yang terjadi di surga itu lebih dahsyat daripada yang kita pahami. Ya. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, lewat aja itu.
Tapi kalau kita lihat, waduh, ya diberitakan misalnya di dalam sebuah hadis itu ya, bahwa ada telaga yang disebut telaga Al-Kautsar itu. Ada ribuan kubah di atas telaga itu. Ada banyak sekali, bukan ribuan ya, istilahnya itu ya, tidak terhitung. Banyak sekali itu kubah yang tercipta dari mutiara. Bagaimana kubah tercipta dari mutiara? Kita mutiara kecil saja sudah ratusan ribu harganya, udah mahal sekali. Ini kubah-kubah yang jumlahnya tidak terhitung. Lihat, jadi sungai-sungai di surga itu. Ya, apa yang kita bayangkan itu pasti keliru. Apa yang terjadi di surga itu pasti lebih dahsyat daripada apa yang diberitakan, atau lebih dahsyat daripada apa yang kita pahami dari berita yang kita baca dan kita dengar. Orang Arab mengatakan, laisal khobaru kal mu'ayanah. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Namanya berita, gempa di Padang gitu, lewat aja kita. Ya. Tapi kalau terjadi gempa sendiri di Jakarta, goyang kayak apa tuh khawatirnya. Ya. Ya. Jadi apa kata orang Arab? Laisal khobaru kal mu'ayanah. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Baik ya, sampai ini ya. Min tidak diterjemah ya Bu, karena dirangkai dengan tahqiq. Oke, sekarang kullama. Kullama ruziku, perhatikan Ibu Hamrian ya. Kullama ini artinya setiap kali. Ruziku, perhatikan sekarang ruziku. Wawa alifnya mereka. Mereka telah ya. UI ini artinya telah di. Jadi mereka telah di rozako rizki. Mereka telah diberi rizki. Ya, diberi rizki atau diberi anugerah. Kulama setiap kali ruziku mereka diberi anugerah, diberi rizki. Rizki itu bahasa Arabnya anugerah. Anugerah tuh kayak apa anugerah tuh? Gayanya anugerah tuh apa tuh? Tapi rizki lah paling lebih. Ya, minha darinya. Dari mana itu? Dari surga, dari jannah. Diberi rizki, diberi pemberian anugerah. Kenapa disebut rizki? Karena diperoleh dengan tanpa susah payah. Ya, minha dari surga, min. Nah, min di sini artinya dari, min di sini artinya berupa. Halo? Ya, Ustaz. Ya. Namanya min lil bayan. Min untuk menjelaskan. Min samaratin berupa buah-buahan. Rizqon sebagai anugerah. Qalu mereka mengatakan hadza ini alladzi ruziqna yang kita sudah diberi. Ya. Alladzi yang ruziqna kami atau kita telah UI diberi rizki. Ini rizki yang kemarin diberikan kepada kita. Min qablu sebelumnya. Wa utu padahal, wa-nya jangan artinya dan ya. Artinya nih padahal nih Bu Hamriani pelan-pelan ya. Padahal, bukan padahal ini salah nulisnya. Padahal. Ya. Padahal. Nah, ini wawu yang artinya padahal atau sedang ini namanya wawu haliyah. Wawu haliyah ini apa fungsinya? Fungsinya untuk menerangkan. Menerangkan keadaan atau menerangkan kualitas. Enggak sih, menerangkan keadaannya. Wa utu bihi padahal atau sedang. Utu mereka, wawu alifnya nih. Mereka diberi, asalnya utiu. Asalnya wa utiu, tapi enggak lah, ya-nya dibuang jadi wa utu dan padahal atau sedang mereka diberi bihi rizki. Binya enggak diterjemah. Bukan dan padahal mereka diberi dengannya, enggak.
Padahal mereka diberi rizki itu mutasyabihan, serupa. Maksudnya serupa itu tidak sama. Serupa tak sama. Ini kemarin dikasih kayak gini, ini kayak sama, begitu dibuka, dimakan, beda rasanya. Jadi dibikin, apa namanya, surprise. dibikin kejutan terus, ya, banyak kejutan-kejutan. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu azwajun, ada istri-istri. Jadi satu orang dikasih istri banyak. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang tidak punya suami di dunia? Hadis-hadis menyebutkan bahwa di dunia di surga tidak ada orang hidup sendirian. Yang tidak punya suami akan dikasih nanti di surga. Lihat, Allah tuh maha adil. Ya, azwajun, istri-istri mutahharatun, yang disucikan. Ya, bukan istri yang suci, bukan, disucikan oleh Allah. Ya, waktu di dunia ada namanya haid, buang air besar, buang air kecil, nggak ada di akhirat. Di surga nggak ada. Ya, makan tidak jadi kotoran, tapi jadi keringat, ya, jadi sendawa, gitu. Keluarnya baunya minyak misik, baunya wangi sekali. Itu di surga. Beda di dunia, sama istri suka kentut. Ya, ini ada cewek saya di samping. Ustaz, sekarang kakak cuma boleh satu. Apa itu, Jadi Bu? kalau suami yang mau selingkuh, kakaknya mesti balik ke kakak yang pertama. Gimana, Bu? Kartu keluarga, Ustaz. Kartu keluarga, maksudnya? Iya, kartu keluarga itu cuma boleh satu kali. Jadi kalau misalnya suami itu selingkuh, kan harus pakai kakak yang kedua. Nggak bisa, jadi harus kakak yang pertama dirujuk. Kalau di akhirat tuh ya. Jadi kalau di surga itu, Bu Nini, di surga tuh begini ya. Jadi saya ikut Facebooknya dokter-dokter dari Mesir. Jadi ceritanya dokter dari Mesir ini sholat di Khurtum. Dia sholat di apa tuh, Bu, namanya, Bu? Khurtum tuh di Sudan. Sholat di Sudan. Dia di Facebooknya itu dia tulis, dia kasih fotonya. Ini saya sedang sholat Jumat di Masjid Agung di Khurtum. Ya, lagi sedang mendengarkan khutbahnya. Terus dia ceritakan khotibnya diprotes oleh jamaah. Ya, Bu, saya ini cuma cerita aja ya. Halo? Iya, Ustaz. Ya, tuh. Ada dengar ya, Bu Yusniati, dengar kan saya mau cerita. Dengar, Ustaz. Jadi khotibnya itu mengatakan besok di surga itu seorang begitu masuk surga melihat bidadari-bidadari, dikatakan itulah milik itu untuk kamu. Dia bergegas untuk mengejar bidadari itu. Begitu sudah dekat oleh malaikat yang ada di belakang, kamu sabar pelan-pelan. Ini bidadari yang cantik segini nih, ada yang lebih cantik lagi. Masuk ke dalam, lebih cantik lagi. Wah, terus sabar, masih ada lagi. Sampai akhirnya ke yang paling terakhir. Ini yang paling cantik. Begitu dibuka, istrinya sendiri. Istrinya sendiri lebih cantik jauh dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di sana. Iya. Jadi diprotes oleh jamaahnya. Orang Sudan kan hitam-hitam ya. Hitam, terkadang perempuan itu hitamnya, kulitnya hitam itu kayak siripnya dandang gitu. Hitam banget. Jadi yang protes, Syekh, katanya itu mungkin hadisnya palsu. Istri kita bagaimana bisa putih, bisa berkilau, bisa
bisa Glowing, glowing, Ustaz. Glowing. bisa glowing itu di surga itu mungkin hadisnya ini mesti dirujuk lagi nih, Syekh. Tapi dari sini ya, sebenarnya saya itu mau mengatakan bahwa istri yang di dunia itu nanti di akhirat itu jauh lebih cantik daripada bidadari yang ada. Gitu. Nah, pendek kata, di sorga itu tidak ada wanita itu head, perempuan itu buang air kecil, buang air besar, apalagi kentut nggak ada. Ya, makanya disebutnya mutahharoh, disucikan. Makan ya makan, tapi tidak jadi kotoran, jadinya sendawa. Ada keringat, tapi keringatnya itu bikin wangi. Lihat tuh, bagaimana dahsyatnya Allah. Ya, kayak bayi saja di dalam perut kan makan juga lumayan makan ya. Tapi apakah jadi air jadi kotoran? Tidak buang air di dalam perut itu miniatur surga itu. Ya. Baik ya. Wa hum fiha khalidun, dan mereka fiha di dalam surga itu khalidun kekal. Ya. Baik, sampai di sini dulu Bu Nini. Ya, sampai di sini dulu. Soalnya ngantuk saya. Iya, semalam ya yang gitu ya, sampai jam 12. Ngantuk nih, sampai jam 12:30 nih. Bunda Sumangkut, Pak Anton. Siapa itu Bunda Sumangkut? Kawannya Pak Anton itu. Oh, yang di US. Masya Allah. Ya udah, cukup ya, Bapak Ibu ya. Cukup ya. Jadi kita akan lanjutkan pekan depan. Insya Allah kita semua bisa hadir kembali di kelas ya. Dan baik, Ustaz, terima kasih banyak. Dan Bu Ati, Bu Hatijah, Bu Yus, Pak Anton, Azra, Bu Hamriana. Kita sudahkan kelasnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, apa? Ya. Ya, monggo. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatuh. Apa, Ibu? Oh, Diono, matiin kelas, tutup. Diana tuh ada nyanyiannya Bu. Diana kekasihku. Apa sih ribut? Faruk. Ya Allah, seneng banget. Faruk goda-goda. Mana Bu Nini? Bu Nini. Ya. Mana Bu Nini? Coba Bu Nini. Panggil Bu Bu Nini. Bu Nini. Kemarin bilang Nini. Tuh Bu Nini. Bu Nini. Dadah. Ya, sini gendong sama Bu Nini ya. Nini. Sendal ya Allah, pada sendal baru. Ya Allah, sendal baru ya. Ya. Waduh. Tuh, sendal. Ya. Apa? Ngomong apa tatunu? Maksudnya apa sih? Tar dulu.
Tutup. Assalamualaikum, Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamikum. Waalaikumsalam. Mamikum. Banyak banget ya udah bisanya. Pinjam ya. Jadi pinjam ya. Paham ya? Pinjam sandalnya. Iya, ntar. Ntar. Kalimat Oke, Mbak Diana, tutup. Babam, bobo tuh. Babam, bobo. Untuk. Diana. Di mana nih Diana? Saya WA Bun, Mbak Diananya. Ibu ambil aja deh. Mana ya?